Penampilan Mas Jarwo tuh nggak pernah berubah ya Lan ya? Ngeri bang. Kenapa? Ngeri bro. Sama semua personilnya band itu ngeri bro. Naif, sebut aja Naif nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Naif om, benar. Dulu kan drummer sebenarnya. Nah, ini yang gue pengen bridging-nya ke sini. Gue pengen dia nyebutin gue drummer dulu. Gue drummer lu. Iya. Terjauh Naif enggak. Rokok makan gratis. Domelin lu. Kenapa diomelin kan sekarang kan itu bro. Lu kalau tiba-tiba ada gitar hari ini maksudnya? Ya karena kan gue emang ini apa yang kata itu loh. Jangan Apa? gitu loh. Gue nanya kan kenapa biasanya nggak ada gitar di sini? Enggak karena gue tuh pengen belajar gitar, Mang. Belajar gitar. Gue tuh pengen memperjago gitar lagi biar gue bisa jadi solois folk. Wow. Harus semangat ya puasa ya. Wow. Nggak ada sedia kopi apa-apa gitu. Enggak ada kan puasa om. Puasa nggak ada. Enggak ada kopi kalau puasa. Bukan Pres Teguh. Kalau Pres Teguh ada kopinya. Oh iya. Kecuali habis buka gitu baru gitu. Iya. Mr. Jarwo. Dengar ada yang mau belajar gitar tadi. Nah, Itu kan pas gimmick awal aja om itu mah. Oh bro, santai om, santai. apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Wah, makin seger aja ya. Penampilan Mas Jarwo tuh nggak pernah berubah ya Lan ya? Ngeri bang. Kenapa? Ngeri bro. Ini lu pasti starstruck lo ya? Ah, sama semua personilnya band itu ngeri bro. Naif, sebut aja Naif nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Naif om, benar. Cuma itu aja. Gimana Mas? Selalu Ya menikmati? Menikmati banget sih kayaknya sih. Nah, yang gue lihat sih seperti itu. Karena terakhir kemarin gue lihat yang di Kuningan kan. Iya ternyata. Wah, gila ternyata masih banyak banget gitu loh. Ini berarti udah single keberapa Mas? Album ya? Album solonya yang ketiga, Ya, album tapi solo. yang nyanyinya yang kedua. Karena album yang pertama dulu tahun 2009 tuh cuma instrumental doang, nggak pakai nyanyi. Oh. Nyanyi setelah Di album ketiga. Di album kedua. Oh, di album Dua kedua. sama ketiga. Iya, Album ketiga. yang anti rebahan. Nama albumnya berarti yang kedua Anti Rebahan. Anti rebahan yang kedua. Yang ketiga Yang ketiga itu kalau panjang nih judulnya. Naluri. Nurani. Nurani. Nurani, akhlak, ilmu, filosofi. Ah, singkatan apa tuh? Nurani Akhlak, ilmu, Naif dong. filosofi. Enggak, Nurani, akhlak, ilmu, Nurani. filosofi. Enggak boleh disingkat. Karena kayaknya enggak huruf gede kecil itu enggak ya? Enggak. Kecil gede ya? Kecil gede. Nah, tapi terserah lah mau disingkat ya. Ya itu kan ya balik lagi ke orang-orang yang Tapi mau. itu sebenarnya nggak sengaja emang gue pengennya judulnya nih Nurani gitu. Oh iya. Nggak ada tujuan mau singkat-singkatan gitu. Enggak. Iya. Tapi secara konsep dari solo sampai sekarang itu masih warnanya masih mengikuti yang dulu atau ada sesuatu yang baru Mas? Kalau udah denger kayaknya sih nggak jauh-jauh ya. Tapi nggak tahu tuh pengennya sih kayak Dream Theater gitu pas bikin awal tuh yang Progresifnya berat banget. Berat cuman nggak tahu lagi. Ya jadinya lagi kayak gitu ya udah bakal aja. Iya, tapi kan emang penampilannya emang selalu eksentrik Mas dengan gaya khas Iya. 70-an 80-an gitu kan. Ataukah memang udah dari jati diri Mas Jarwo sendiri atau udah males cari gaya-gaya lain? atau memang udah trademark yang tercipta di itu dia. market seperti itu? Kayaknya mungkin karena masih bisa dijual kali ya. Nah. Jadi gue bilang masih ada pasarnya. Iya. Sebenarnya sih Sah-sah aja. sempet pengen ganti Warna. ganti look gitu, Ganti look. penampilan gitu, cuman capek gitu kan, karena mesti ke salon dulu kan, mesti motong rambut. Iya lagi. Iya lagi. Mendingan udah gini aja dulu lah. Ya, tinggal keramas aja di rumah. Tapi pernah pendek gak sih Mas? Kalau di Naif paling pendek tuh pas apa Pas ya? album apa ya? Video klip Piknik 72 tuh kayaknya tuh paling Piknik 72 ya. Emang pendek ya? Bukan pakai topi ya? enggak yang model Polem.
Beatles yang Bob. yang iya, gua gitulah poni gitu ya. Ntar Cantik-cantik gitulah. Oh, iya. ntar keluar insert ya, ntar insert ya. Selama masih ada di band kemarin yang paling pendek segitu tuh. Kayaknya ya. Terus kenapa nggak segitu terus Om? Malah dipanjangin lagi kenapa? Alamiah aja itu, karena masih laku. Oh, kembali lagi ke situ tuh ya. Kan apalagi zaman sekarang yang gitaris rambutnya panjang tuh jarang banget gitu. Jadi biar Jarang ya, bukan kelihatan ada lah. jarang paling jarang Stevie, banget. ya kan. Ya, Stevie. Benar-benar. Ya lebih ke yang apa ya? Metal-metalan mungkin ya Betul. masih ya. Oh, Tapi kalau yang populer kan rapi-rapi semua yang apa? Ya nggak itu gitu loh. Nggak jelas. terus akhirnya kenapa memilih di album kedua itu akhirnya memutuskan untuk bernyanyi? Karena gue ada lirik lagu, jadi harus dinyanyiin gitu. Kalau yang album pertama kan cuma instrumental kan nggak ada liriknya, jadi nggak usah nyanyi nggak apa-apa. Ya terus kenapa memaksa akhirnya bikin lirik itu karena memang wah pengen nyanyi lagi nih, akhirnya berangkat dari situ atau gimana Mas? Nggak tahu emang jadinya gitu aja. Maksudnya Udah ngalir aja gitu Mas ya? apa yang kalau ada orang bilang ya album itu adalah catatan pada saat itu gitu. Maksudnya sejadinya seperti itu ya udah ngalir aja gitu. Iya pada masanya gitu kan emang Kayak udah. yang kalau album yang Antirban kan masih belajar nyanyi tuh. Setelah didengerin sekarang, wah nih masih kurang banget nih vokalnya. Cuman ya udah ya catatan pada saat itu ya gue begitu gitu nyanyinya yang emang masih proses. Tapi kalau di Naif sendiri persentase buat bikin lagu Mas Jaro? Kalau dibilang banyak sih lumayan ya. Selain bikin lagu, aransemen juga. Jadi operator mixing juga waktu itu, operator rekaman juga gitu di studio. Ya kalau dilihat dari album yang terbaru, segitu ininya lah, segitu sinkronnya dengan warna-warna musik Naif gitu loh, dari pribadi dari sendirinya gitu. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Paham Om. Ya ini sebenarnya jembatan Mas. Maksudnya pertanyaan gue, ini bukan mengesampingkan kita karena bintang tamunya lagi Mas Jaro. Gue cuma pengen ya David juga bikin lagu, ya kan, terus juga Om Pepeng juga lagi bikin lagi kan, ya, lagi. Nggak tahu gue sekarang. Ya maksudnya, kalau gue sih pribadi, gue ngeliatnya kayak ada hal yang nggak bisa lepas dari warna Naif itu sendiri, walaupun sudah berdiri masing-masing. Kalau gue pribadi sebenarnya sih bisa aja. Ada beberapa lagu juga yang udah jadi tuh masih demo sih. Akhirnya tapi keluar dari itu. Emang nggak ada naif-naifnya gitu. Ya itu tadi kayak Dream Theater misalnya, atau lebih ke mungkin ada Melayunya, mungkin ada dangdutnya gitu. Cuman pada saat sekarang bukan yang itu yang lagi dipublikasi gitu. Kalau gue pribadi ya. Kalau yang lain gue nggak tahu nih. Cuma kalau gue pribadi yang kayak gini gitu. Bebas-bebas aja sih nggak. Nah tapi kalau yang tadi lu bilang di album kedua kan lu bilang wah agak kurang nih apa segala macam. Kalau yang di album sekarang nih yang paling terakhir merasa puas nggak? Kalau ada kurang puas sih kayak oke lah lumayan lah gitu. Apa ya, puas buatku tuh kayak cukup baik lah. Ya. Karena kan orang tuh pasti harus itu aus terus sama ilmu bro, nggak boleh ada rasa puas kan. Cuman kalau album yang terakhir gimana nih Om rasanya gitu maksudnya? Iya, kalau itu kan mesti ada perbandingan ya. Betul. Perbandingan dengan album pertama ya gue ada progres untuk olah vokal gue lebih baik. Udah gitu tuh dah. Benar. Ada belajarnya juga Mas maksudnya? Vokal itu. Belajar. Sama siapa? Sama dunia maya. Nggak, gue pikir ada guru khusus gitu. Apakah ke sekolah vokal atau ya karena berteman dengan vokalis, banyak vokalis yang kenal akhirnya belajar gitu-gitu. Atau karena emang udah sering ya karena dunia rekaman ya udah senior juga kan udah tahu udah gitu paham. kan. Kalau secara teknik ya itu dari dunia internet sih, dari YouTube lah, atau baca literatur gitu. Kalau sering sih gue ketemu yang emang vokalis gitu, ajarin gue vokal dong, cuman merekanya malah ngapain lu udah gini juga yang jadinya bercanda gitu. Paham. Gue mau belajar bener nih, cuman pada
Ya gimana sih enggak lah gitu. Tapi teman-teman musisi ada tanggapan juga nggak Mas dengan Mas Jarwo mengeluarkan album ini maksudnya yang di luar band yang lama gitu, maksudnya musisi-musisi yang musisi Indonesia lah, karena kan udah kenal banyak banget gitu. Lebih ke apa ya? Big support sih yang apa? Udah hajar aja wo gitu ya. Walaupun waktu awal-awal ya waktu bikin album yang pertama nyanyi tuh sebelum mereka dengar gue nyanyi, mereka, wah lu mesti nyari vokalis, wah lu mesti ajak penyanyi siapa lah gitu yang ada bisa gitu-gitunya ya. Cuman gue pikir enggak lah, udah hajar sendiri aja dulu lah. Entah gimana jadinya nanti gue mesti berani maju gitu. Ya walaupun sekarang ngerasa kekurangannya gitu yang album nyanyi pertama, cuman ya udah itu jadikan evaluasi. Itulah apa ya, kalau boleh sombong dibilang itu gue menunjukkan keberanian gue untuk kacau. Ya gitu-gitulah. Semangat ya. Semangat ya. Dan setelah mereka denger apa maksudnya masih rekaman gitu yang album yang nyanyi pertama yang pas mereka denger di studio gitu sebelum dirilis, lah udah buruan lah rilis aja lah gitu ya. Yang maksudnya udah pede aja lah dengan dengan walaupun skill seadanya tapi lu yang nyanyi udah hajar aja lah gitu akhirnya gitu. Iya, jadi bahan pelajaran juga kan, evaluasi buat di album berikutnya dan sampai akhirnya 3 album ya kan. Bener. Udah dibawa di mana aja nih Om? Album ketiga lagu-lagunya? Belum dibawa di panggung-panggung mana? Panggung udah yang ya? kemarin sih udah sih yang ya tiap ada manggung pasti bawain lagu Yang sendiri album juga. ketiga tuh? Kayak ada judulnya Gimana yang Om antusias Om? kalau buat lagunya sih mereka nyimak gitu yang kan yang buat single yang terbaru tuh agak slow sih sebenarnya dia yang bukan yang apa ngajak nyanyi bareng juga gitu, tapi yang lebih dengerin aja ya, meresapi feel nice. Karena kan lagunya kan spoilnya tuh lagunya tentang pengkhianatan gitu yang Coba berat. tapi malah jadi gitu kalau di on stage tuh kayak misalnya perkenalan buat lagu nih ya yang ini lagunya tentang pengkhianatan, malah penontonnya malah pada kira gua gitu. Aduh salah lagi nih. harusnya sedih dong ya apa yang merana apa gitu, ini enggak malah pada seneng gitu. Iya. Tapi agak susah nggak sih Mas, maksudnya ngelepas ketika di panggung on stage ya penonton pasti ada ya yang minta lagu Naif lagi gitu. Tantangannya buat Mas Jarwo sendiri untuk ngelepas itu gimana? Atau memang ya udah ngalir aja gitu? Untuk sementara sih emang masih kayak 50-50 lah. Gue pasti bawain lagu Naif juga. Karena dan lagu Naifnya tuh yang gue punya andil dalam pengkaryaannya gitu. Jadi kan ada juga lagu yang sistemnya kalau gue bilang sistem setoran gitu yang ini lagu si ini digarap sama Naif itu nggak gue bawain. Tapi kalau misalnya ini lagu kita bikin bareng-bareng di Naif full, gue bawain gitu. Terus ya itu 50-50 lagu Naif sama lagu Mr. Jarwo yang baru. Jadi yang ya pede aja lah bawain lagu sendiri gitu. Iya. Kayak kewajiban sebenarnya, kewajiban seorang apa ya seniman gitu yang lu bikin karya, terus lu udah publikasi ya lu tanggung jawab apa performnya gimana nih ke audiens gitu. Ya sejauh ini sih lumayan banyak sih lagu Mr. Jarwo yang gue bawain gitu. Ya Anti Rebahan, terus yang album terbaru tuh Tutup Pintu itu pasti gue bawain. Terus yang sama Cing Abdel tuh yang Sebelum Ku Lelah itu pasti gue bawain buat closing. Terus apa lagi ya? Ini kalau ngomong-ngomong soal collab katanya ada sama Aldi Taher juga masalahnya. Ada collab dengan siapa Oh, Mas kalau di ya itu tadi yang sama Cing Abdel. Cing Waktu dia bikin tanding pingpong sama Desta. Iya. Dia punya tagline terus gue bikinin lagunya. Dia punya tagline Sebelum Gua Back song lah ya, back songnya. Tagline-nya tuh theme song. Sebelum Gua Lelah
lu udah kalah. Nah, Oh iya. gitu. Karena ada istilahnya sih. Enggak, Cing Abdul kan bilang gitu kan. Terus belum gue terus lelah lo udah lagi kalah. ngomong, yaudah ntar gue bikinin lagu deh Cing gitu. Tahu jadilah tuh lagu. Terus pas lagunya udah jadi, terus sebelum tanding kan lagi saywar lagi rame-rame. Iya. Terus, Cing kayaknya kalau yang nyanyi seru nih Cing. Akhirnya gue paksa si kakek-kakek itu buat nyanyi. Teriak-teriak. Opa-opa itu. Lo main gitar berarti dari umur berapa, Mas? Dari kecil. Dari SMP lah. Kecil di mana sih Mas maksudnya? Waktu jam masa kecil? Gua lahir di Jatinegara, Jakarta. Asli di Jakarta, Mas? Enggak, maksudnya lahir di Jakarta. Oke, berarti lahir di Jatinegara nih Om. Terus Gedenya? TK, SD, TK sama SD sampai kelas 5 di Depok. Oh, oke, belum nggak jauh lah ya, Masih sekitar Terus Jakarta. kelas 6 SD sampai kelas 1 SMA di Padang. Ikut Bokap di situ ya. Bokap lagi tugas di sana kan, udah ikut. Terus kelas 2 sampai kuliah sekarang ya di Depok lagi, balik lagi ke Depok lagi. Tapi SMA. ya kalau gua denger sejarahnya dulu, maksudnya untuk bergitarnya. Iya, maksudnya ketika dipilih waktu zaman-zaman ngampus gitu kan, belum terlalu ini banget gitu, belum terlalu jago banget gitu kan sekarang gitu. Iya, emang bukan, dulu kan drummer sebenarnya. Nah, ini yang gue pengen bridging-nya ke sini. Gue pengen dia nyebutin gue drummer dulu. Gue drummer lu. Iya. Main drum. Jadi yang emang kalau tapi kalau lagu tongkrongan bisa lah gitu. Iya, Cuman gitu, kalau bisa. disuruh nyanyi itu ya gitarnya lagu Metallica dong deng. Nah, aku tuh nggak tahu gue tuh soalnya kan gue nggak ngulik kan. Gue nguliknya drum kan duduk kayak gitu-gitunya tuh. Gitu. Tapi pernah punya band dulu pas masih sekolah gitu, lo jadi gitar gitu Om? Ada? Enggak main drum. Enggak, tetap drum aja. Emang ngedrum pasti. Terus mulai pede main gitar di sebuah band itu pas di mana? Karena untuk acara ya kalau nggak salah waktu itu ya ceritanya. Ya. Iya jadi kecebur gitarnya di Knife lah yang. Oh berarti langsung naif nih pertama kali yang Siapa yang mengkhususkan akhirnya? Wah, lo gitaris ya? Gitu. Di Knife tuh nggak ada gitu-gituan gitu. Udah lu main Main-main aja. Oh gitu. Tapi begitu lagunya ya enak jadi banget. aja ya. Kacau. Iya. Kalau belajar intensnya main gitar ya mungkin kuliah ya baru di Seni Rupa lah di KJ gitu baru yang nongkrong kan kadang-kadang temen tuh bawa gitar tuh ke kampus tuh wah gunjung-gunjung bawa ampli di kelas wah situlah mulai tuh main-main gitu. Terus nggak tahu kayaknya mungkin karena dulu udah yang kosong posisi gitar doang nih di gerombolan ini nih. Karena dulu pas latihan tuh banyak tuh ada 30 orang masuk studio. Oh masuk yuk, ayo latihan apa aja dimainin gitu. Terus ganti-gantian ntar sih di main drum, terus di main bass gitu. Terus ya ujung-ujungnya terseleksi lah gitu. Tinggal beberapa orang ini ya, termasuk gue yang main gitar di situ. Iya, pada awalnya juga Jimmy juga drummer kan? Si Jimmy Apa Upstairs. silent? Iya. Apa? Be quiet. Be quiet kok silent, be quiet. Bukan Jimmy deh. Si itu Desta. Desta juga drummer sih. Iya. Jimmy kayaknya Batman ya? Ngedam di be quiet dia Om. sih? Jimmy Multazam. lupa gua. Iya udah enggak apa-apa. Nah, ya berarti kan ya geng Anik aja kan ya, Caro kan? Iya, Geng Anik aja. zaman di Nah, kampus. ini udah lama banget gue menjadi rasa penasaran gue nih mumpung ada senior IKJ nih gitu. Kenapa sih yang bermusik kebanyakan band-band yang terkenal di Indonesia ini anak SR, Mas? Padahal kan ada fakultas musik. Iya. Gua ada logika jawabannya. Nah, Kenapa bukan anak musiknya gitu? nah, Yang populer ya. betul. Karena anak musiknya dia populernya di mancanegara. Gue sempet Dia pikir main gitu juga. musik etnik, dia main Orkestra. orkestra. Oh, maksudnya Mungkin lebih kontemporer kali ya. Iya. Oh, maksudnya begitu. Iya. Iya. Maksudnya yang ya pasarnya di Indonesia nggak segitunya buat musik, tapi kalau di luar wow keliling dunia. Temen gue ada kok anak-anak dia etno musikologi. Emang dia keliling dunia, Betul, main betul, gendang betul. doang. Iya, sepupu gue juga ada si gitaris. Dia udah main di Boston apa segala macam. Ya setengah main Nah, kalau ya gitu. Kalau yang populernya istilahnya kalau gue bilangnya
sampahnya musik. itu kerjanya anak seni rupa tuh. Untung Mas Jarwo yang ngomong ya. Untung Mas Jarwo yang ngomong. Segitu sampahnya musik. Kalau buat orang sono, buat kita mah, wah keren ini. Untuk sebuah institusi. Ya, kalau anak seni musik kan apaan nih sampah mungkin gitu ya. Iya. Mungkin yang musik mereka yang Karena memang cuman ya udah biar populer. Ya pop ya gitu doang kan. Karena mungkin ada wadahnya juga kali dulu kan zaman bakar-bakaran ya Mas ya kan. Jadi semua orang pengen ngebentuk sebuah band kan karena dari sini ke sini band ini gitu kan. Dan nggak mau sama yang udah ada. Betul. Kalau Selalu gitu punya konsep. Apa yang beda nih? Apa yang jangan itu udah ada misalnya yang bawain YouTube udah ada gitu. Yang bawain apa? Britpop udah ada gitu. Kita balik lagi ke Mr. Jarwo. Kenapa sih akhirnya melebarkan nama dengan Mr. Jarwo? Sebenarnya mencoba untuk apa ya? Bukannya 100% lepas ya karena emang nggak bisa nih Jarwo Naif tuh nggak bisa pisah tuh udah Jarwo Naif ya udah gitu. Benar. Tapi gue mau membesarkan si Mr. Jarwo-nya ini yang Brand baru lagi nih. Ini bukan Naif loh gitu. Jadi kalau manggung lu jangan request lagu Naif mulu, lagu Mr. Jarwo juga gitu. Ya, strategi itu tuh Mas yang gue tanya gimana sih ngelepasinnya maksud gue? Iya sementara ini ya proses lah ya maksudnya sejalan aja smooth gitu. aja nggak dengan itu juga ya. Karena emang ya masih bawain lagu Naif juga masih kadang-kadang di pamflet acara juga Mr. Jarwo dalam kurung Naif juga nggak apa-apa gitu ya. Iyalah. Kalau juga masih nggak masalah Tom sebenarnya. Masalah dan gue masih berhak pakai nama Naif karena gue nggak pernah nyalakan gue keluar dari Naif kan gitu. Oke. Jadi santai aja gitu. Iya. Tapi ya sebisa mungkin gue ngolah brandnya Mr. Jarwo ini biar dia punya fondasi sendiri. Betul. Karena ya idealisnya mah pengen ini jadi brand buat banyak pihak bisa jalan bareng-bareng gitu kayak kadang bikin video klip ngajak teman aja ayo ini lo brand lo apa gitu nebeng sini yuk kita jalan bareng biar bisa kelihatan bareng gitu sama anak-anak bandnya juga ayo ngajak yuk bantuin Mr. Jarwo gitu ntar nama lo gue sebut-sebut di Instagram gitu. Iya. Jadi naiknya bisa bareng-bareng Ada value bareng-bareng yang dikeluarin gitu ya dan didapetin juga gitu. Proyek terdekat apa Mas? Kalau promo album kayaknya masih jalan. Terus mungkin habis Lebaran mau ada tour mungkin. Oke. Tapi tour yang model zaman sekarang ya bukan yang kalau zaman dulu kan tour kan berangkat tanggal 1 kota ini tanggal sekian ya, pulang 2 bulan kemudian gitu kan. Muter gitu. Kalau sekarang kan berangkat Jumat Minggu pulang, besok lagi Jumat berangkatnya. Oh iya yang kalau sekarang TikTok modelnya begitu. gitu. Betul. Iya benar sih Om. Nggak yang keliling bener-bener keliling. Kalau dulu keliling ya. Oh yang keliling capek banget itu. Tapi enggak seru. Waktu itu pesen yang tuh 2 bulan lo nggak pulang. Kalau seru emang nggak berasa sih Om. Iya. Pas sampai rumah baru habis nih badan gue. Kalau yang kemarin yang project yang bareng bukan project ngasih gue pas sempat nonton yang di Kuningan yang bangun bareng Sandi Sandoro sama Aryo Wahab. Itu tercetusnya gimana tuh? Sampai apa memang dari panggungnya yang minta begitu atau memang konsep dari Mas Jarwo sendiri? Itu awalnya tuh Mr. Jarwo yang manggung. Terus panitianya tuh KKN sama karena panitianya itu ponakannya Aryo. Jadi Aryo KKN. Iya. Anak gue ikut dong ke Jarwo manggung gitu. Gue mah ayo manggung aja gitu. Nah, terus abis itu si Aryo ngajak si Sandi. Sandi lu mau ikut nggak bareng Jarwo nih? Ayo mau. Dan pecah. Akhirnya jupul ya tuh. Iya dan pecah gitu loh. Ngeri. Kalau berarti sejauh ini udah berapa orang sih Om yang udah collab sama lo Om? Kalau yang collab ya pasti Abdel. Terus anaknya pernah juga anaknya Abdel Andian si Anak kecil Abdel sokap Bang. Siapa namanya? Delisa. Oh, ada dia gue bikin lagu juga. Terus habis itu si Aldi Taher. Tuh kan bener gue penasaran kenapa kepikiran nama Aldi Taher Om? Karena dari tim manajemen nggak kuat diteror. Karena tiap hari dikirimin
Oh iya, rekam nggak posting. Aduh. Gitu caranya ya. Waduh, gitu caranya ya. Tapi nggak di blok untungnya. Keluarga manajemen nggak kuat di teror. Akhirnya udahlah, maksudnya saat itu juga gue lagi nggak ada lagu yang fresh gitu. Akhirnya gue tanya, lu punya ini nggak bahan apa gitu yang ntar gue obrak-abrik deh kali apa cocok gitu. Terus akhirnya dia ngasih materi. Akhirnya dia kirim materi itu yang Materi King Kong dia yang dulu bukan? Bandnya dia. Tahu tuh gua tuh sampah banget. tuh kan ada bilang Tuh, sampah iya, juga kan. Enggak bercanda. Oh, nanti di TikTok dipotong gerak tengah aja. Enggak, bro. Akhirnya dikirim tuh materi udah minggu pagi ya. Lu langsung suka nggak tuh? Pokoknya dia kirim itu materinya bervespa di hari Minggu pagi gitu. Sementara gue yang Lu kayak plesetan nih dia. Kayak parodi. Makanya. ini tema Vespa nih sebenarnya gue udah nggak usah lagi deh bikin Vespa deh karena udah ada kan yang ono kan. Gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa lah buat Aldi. Akhirnya gue obrak-abrik tuh lagu tuh, notasinya gue rubah, terus musiknya gue rubah, gue aransemen ulang. Terus udah dia ke rumah dia nyanyi di take vokal tuh yang take vokal juga nggak pakai latihan, terus gue kasih tahu entar nadanya gini oh ya nggak nyampe, oh udah ambil rendahnya aja gitu. Akhirnya jadi deh tuh lagu itu Minggu pagi ya. Minggu pagi. Oh, akhirnya Minggu pagi. Terus belakangan kan gue tanya, ini lagunya beneran lagu lu bukan? Lagu sama si ini sih gitu yang akhirnya nggak jelas gitu kan. Kok malah nggak jelas, akhirnya nggak pernah gue bawain tuh manggung. Ya itu urusan di si Aldi tuh. Iya. Iya karena kan ya berarti kan lu termasuk produser juga. Betul. Terus Ya, juga komposer juga. Music engineer. juga gitu. Vlogger juga. Betul. Enggak, bukan vlogger. YouTube. Vlogger mah baru itu. Iya, maksudnya Iya, kan sekarang. akhirnya vlogger. Akhirnya Kalau dulu kan cuma Konten- kereta doang kan. Iya, konten. dulu gambarnya kereta doang kan YouTube-nya. Karena kalau gua udah jadi vlog di situ kayaknya bakal heboh dah. Ini ngapain sih nih gitaris nggak jelas malah nongkrong di rel gitu. Harus nggak jelas masa. Tapi unik gitu loh. Cuman kereta doang direkam. Real fans. Oh, real fans. Iya. Beda kalau kita kan bis fans ya. Oh, Bismania. Iya, telolet. Pemburu bus. Iya. Itu mengalir dari mana sih Mas? Dari seni lu karena kan ya akhirnya ngambil kuliah di kesenian gitu. Walaupun desain interior sih, bukan seni murni gitu. Iya, tapi ada seninya juga sih. Iya, ada seni juga, itu berkesenian juga. Nggak, Ada dari keluarga nggak? keluarga sih kayaknya sih nggak terlalu ya. Seni musik deh gitu om, misalkan ada yang jago gitu omnya apa. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau menurut cerita sih kayaknya nyokap dulu pernah main gending sih. Waktu masa remajanya katanya gitu. Nang ning. Mungkin dari situ doang sih. Iya tapi kali ya. nggak tahu. Iya kali turun dari situ ya. Mas. Kayak si Nino juga kan ternyata saudara kan satu. Oh ya? Iya, Ninoran? Ninoran. Mungkin lu tanya dia aja deh, mungkin dari mana dia. Mungkin ada darah. Literatur kita ntar kalau pas Dino lagi jadi bintang tamu kita tanya ya, kita tanya. Ngeri juga. Iya. Darah seninya mungkin dia lebih paham itu, kalau gua nggak tahu. Ya nggak apa. Ya ngalir aja Mas gitu ya. Oh berarti kalau misalnya dari menurut Om Jarwo sendiri keturunan mah berarti hampir nggak ada tuh ya? Ya mungkin Kalau ada, dari cuman gua sepengetahuan nggak Tapi sadar gitu. nggak didalemin gitu. Dan bukan sebagai bukan sebagai seniman populer gitu yang Ya tahu banyak orang. hanya berkesenian aja. Gitu. Apa? Lu mau lah apa gua? Ya sama Jangan kita ikutan, kayaknya. Jangan ikutan lu nya, jangan ikutan. Masa jempol semua. Video klip Mas. Iya. Video klip. Ya gue denger kayak ada sebuah rangkaian cerita tuh di video klip dengan gimikan si gitar putih tersebut. Kacau. Apa sih yang pengen Itu- disampaikan gitu? Enggak macam-macam sih. Iya. Sebikin ini aja, bikin ada yang apaan tuh gitu doang sih sebenarnya. Karena apa ya? Kalau cuma buat visual bagus sama dilihat doang mah biasa gitu. Cuman apa yang bisa ngeklik ternyata ada itunya. Memorable gitu ya, ya. Apa yang bikin memorable? Kayak yang gitar putih itu kan tahun 2009 itu di klip
klip yang instrumental tuh gue buang ke laut itu gitarnya, buang terbang cuas. Terus terakhir tuh dibuang lagi ke laut, ke danau ya. Ke danau. Akhirnya dibuang ke danau. Nah nanti lagi mau bikin lagi video klip baru ini. Buang ke sungai. Enggak, justru ada yang mancing dapat gitar itu. Kayaknya gitu. Kayak film Benyamin ya. Bercanda ini. Mancing Ini dapat sepatu bercanda bos. ini. Dia mancing dapat sepatu bos. Bercanda apa bener nih Om? Tunggu aja. Ya, itu dia misteri. Debok. Gitar Debok, putih. bro. Kacau, Itu. kacau. Oh, ada yang mancing, dapat gitarnya, set dia mainin, tiba-tiba nelayannya jadi Om Jarwo, jago main. Iya. Pokoknya nggak tahu mungkin ujungnya dibuang kemana gitu ya. Kan siapa tahu. Nggak ada yang Nggak tahu. gitu, nggak gitu. Nggak gitu ya. Gitarnya aja. Iya, ya udah. Om, kita ngomongin gitaris nih, maksudnya ngomongin sebagai gitar. Kalau cek sound biasanya ininya gimana? Apa langsung sendiri atau ada rodis? Kalau kondisinya memungkinkan pasti gue datang sendiri, gue soundcheck sendiri. Karena soundcheck tuh kalau buat gue ya selain buat teknis suara gitu maksudnya dari ini ke sono terus suaranya gimana gitu, tapi lebih ke ngelihat aura nanti on stage bakal gimana nih gue manggung nih. Oh, dapetin vibes-nya Om ya, biar dapetin. kayak surveinya lah Ya, gitu. Lu ngegambar ini juga pas lagi cek sound itu Om? Kadang-kadang gue mencoba menangkap ininya aura apa. Berarti kan kalau misalnya manggung kan otomatis kan juga full band juga ya, Mas Jarwo sekarang ya. Full band juga berarti karena lu sebagai frontman juga, gitaris juga, biasanya lebih maju nggak gitarnya? Karena kan kalau gua sedikit belajar juga tentang gitar apa segala macem, ya gitar itu kan adanya di mid. Kalau di dalam sebuah band itu kan nggak bisa di low karena low tuh udah kuasanya bass dan drum kick ya gitu loh. Lu sebagai solois gitu loh, sebagai gitaris ada majunya nggak Mas? Kalau secara frekuensi sih sebenarnya enggak sih Mas, Tetap di kesatuan itu ya? Iya, di aura packaging musiknya gitu yang kalau ini ya segini gitu. Di balance-nya seimbang itu aja sih. Enggak yang tiba-tiba gua harus kenceng, enggak gitu juga. Porsinya tetap masih disamain ya. Ya gue pikir akan ada itu sih, maksudnya ego sedikit gitu ya, gue maju dikit lah gitu, nggak di mid gitu. Nah mungkin di vokal malah yang nggak tahu ya, ini karena gue kan vokalis itu yang dia nih. baru tuh ya. Nah itu gimana kejadian tuh? Ada gimana Mas? Lagi belajar frekuensi baru lagi kah gitu? Agak susah sih gue kalau buat. Biasanya dari manajemen tuh yang di FOH lah, yang di mixer gitu. Ini tolong dinaikin vokal gitu misalnya. Kalau gue sendiri nggak tahu sih vokal gue di depan. Karena baru juga jadi vokalis gitu kan. Iya. Tapi ada ritual beda nggak sih Om dari yang awalnya lu gitaris tok gitu ya sama sekarang gitaris sama vokal gitu Om? Iya. Entah dari check sound, entah dari backstage gitu. Kalau soundcheck ya yang pasti ini ada ya lebih banyak gitu. Kalau dulu kan cuma backing kan ya cuma cek 1 2 terus beres, latihan nge-backing gitu. Kalau sekarang ya emang di-adjust bener gitu, dicari gitu. Ya nyanyi bersuara tanpa musik gitu itu juga dicek gitu. Oke, itu Terus dari segi soundcheck. Kalau dari preparationnya, ritualnya nggak ada sih. Paling ngurangin gorengan sih sekarang sih. Kalau dulu ada riders gorengan. Walaupun dari dulu tetap rebusan sih yang banyak sih, rebusan sih. Tapi sekarang iya ngurangin. Sama agak-agak pemanasan dikit sih kayak mancing juga. Ya, itu gitu. memang harus sih, itu memang. Tapi kadang-kadang nggak juga yang lupa aja, tau-tau udah naik aja gitu, sampai di atas yang Itu dia. Kan lu kan vokal termasuknya vokalis yang fokus untuk bervokal baru sekarang nih Om. Pernah ada nggak Om lagi lu manggung itu ada kendala dari segi lu vokal atau nyangkut gitu lirik? ya? Iya, gitu, suara pecah gitu. Ada aja pasti. Apa ya? Ya kalau puasa pastilah itu bibir lengket tuh, pasti tuh nempel gigi. Kering. Ya. Puasa katanya. Pernah waktu itu pas manggung tuh sebelum buka puasa sore-sore nyanyi kok ini susah banget ngerakin mulut.
Karena emang lengket. Iya gitu. iya. Kalau Tantangan problem sih pasti ada lah ya, ya agak fals dikit atau apa kurang apa kadang fokus ininya nggak pas gitu, micingnya nggak pas gitu, jadi kurang kedengeran. Oh berarti atau malah berarti kenceng. problem-problem yang basic aja kali Om ya? Iya lebih teknis sih. Dan lu kan ngerasain dari era ya masuk lah analog ya Mas ya. Ya dulu ngerasain analog dan sampai sekarang tuh ya sudah sesimpel ini gitu loh dunia recording. Yang lu rasain perbedaannya Mas sebagai player juga dan sebagai engineer dan Yang jelas lebih gampang, betul. lebih ngirit waktu, Ya. lebih ngirit tempat. Karena gue cuman rekaman di kamar sendiri aja gitu. Pasti Terus anak sekarang. Terus sound bisa lebih bagus karena udah ada virtual instrumen. Yes, sudah ada preamp virtualnya gitu kan. Istilahnya lu tinggal nulis doang, lu udah bisa bikin lagu gitu, bisa bikin musik gitu. Tapi lu dapetin maksudnya soul soundnya tuh maksudnya sesuai nggak gitu kalau dulu kan analog kayak yang harus nyari gitu kan. Ada nggak ya? Ada yang hilang nggak Mas? Kalau menurut lu? Kayaknya sih nggak tahu ya. Kalau gue pribadi kan lebih ke sound yang sederhana, maksudnya yang suara gitar ya kayak gitu suara gitar gitu, bukan yang di efek gini loh mesti distorsi ini enggak gitu, yang selayaknya gitu. Kayaknya sih aman-aman aja sih kalau Aman-aman aja. drum juga apa ya? Ada trik-trik tertentu gitu buat ngeluarin suara yang kita pengen gitu, kayak wah nih ambience-nya tambahin nih, coba nih, atau high apa snare-nya snare atasnya dikurangin biar nggak terlalu cetong apa gimana gitu. Ya tapi pada dasarnya sih aman-aman aja sih. Di album ini ngulik banget nggak Mas maksudnya untuk si sound itu sendiri? Secara sound lu ngulik banget gak? Nggak terlalu, karena ya itu di virtual instrument udah jadi sebenarnya. Udah cakep gitu ya. Tapi ada yang lu nggak dapat, wah gua harus analog nih, maksudnya harus todong lagi nih gitu. Ada nggak? Ada nggak gitu ya? Untuk sebuah lagu ya, kadang kan ada yang idealisnya, wah kayaknya enaknya todong nih. Kalau gitar semuanya todong sih kalau gitar sih. Masih ya standar rekam gitar gitu ya, pakai ampli todong langsung, atau akustik. Akustik juga masih todong, ada beberapa yang pakai direksi. Tapi rata-rata gitar todong semua. Analog semua istilahnya gitu. Kalau yang lain-lain ada yang gambar, ada yang bass, ada yang gambar, ada yang main gitu. Kalau drum kayaknya gambar semua. Drum gambar semua. Males. Ya ntar drummer tinggal manggung deh pelajarin deh. Bener sih. Udah bisa bikin tablaturnya langsung. Iya. Iya benar. Terus pada akhirnya lu jadi nongkrong lagi nggak sih Mas sekarang? Untuk karena kan lu berpromo juga, maksudnya ya karena kalau menurut gua kan ada yang hilang dengan adanya digitalisasi itu, orang jadi tidak bersosialisasi. Iya. Iya kan? Kayak kita sebutlah kayak gue juga berteman dengan Pak Mungkas ya, dia bisa di studio berhari-hari gitu, tapi tidak bersosialisasi untuk anak-anak baru sekarang. Tiba-tiba jadi orang nggak ada yang tahu nih siapa gitu kan. Ini siapa, tahu-tahu naik. manajemennya aja itu. Menurut lo sebagai seorang musisi juga nongkrong tuh perlu nggak sih Mas? Masih perlu sih, apa ya, apalagi ya gue mungkin apa hitungannya angkatan lama kali ya, yang emang anak nongkrong gitu ya, lu nongkrong nyanyi bareng gitu apa. Tapi mungkin saat ini ya karena istilahnya proyeknya solo gitu, yang kalau buat bikinnya lebih nyaman sendirinya sih. Tapi mungkin kalau nongkrong itu lebih kayak tiba-tiba dapat inspirasi tentang ini nih gitu. Atau lagi sendiri mentok kali Om ya? Butuh lagi sendiri mentok, wah kayak nongkrong nih gue nih biar ngebuka, atau Kayaknya bukan tipe karena yang gitu. mentok juga sih, tapi karena apa ya? Ya lu nongkrong tiba-tiba dapat aja gitu, bukan yang mencari-cari gitu loh. Karena istilahnya ya kalau gue sih istilahnya gue tinggal minta, ntar kalau dikasih kalau enggak gitu doang. Ya kayak misalnya tahu-tahu nongkrong ada yang ngomong si ini nih ngelarin duit investasi gini gitu, yang terus tiba-tiba itu bisa jadi sebuah inspirasi buat bikin lagu gitu, gara-gara itu doang gitu, yang ya cerita-cerita temen di tongkrongan gitu.
Atau si ini lagi besok bikin acara ini mau ikutan ngeramein nggak gitu ke komunitas kegiatan. Jadi unik-unik banget ya karena ya gue sempat ngikutin juga Mas Jarwo kayak kemarin sempat terakhir manggung di lapas ya Mas ya. Ya, Iya. di Ada Cipinang narkotika. ya? Iya, lapas narkotika Cipinang. Itu tuh gara-gara nongkrong juga sebenarnya, nongkrong ketemu si Anu kerjanya di sini gitu kan. Ya Mas kisi Mas gitu ya. Emang bisa? Bisa, mau gitu ya. Nah, akhirnya kejadian gitu yang Gimana tuh Om? Di dalam ya kalau pas ada gue sih santai-santai aja. Gak tahu ya, mungkin di belakang tapi Alhamdulillah. aman-aman aja maksudnya. Mungkin ya karena di lapas narkotika juga ya, bukan yang lapas kriminal apa gitu. Oh iya. Mungkin auranya beda yang ya kalau gue sih ngelihatnya kalau anak narkotik mah santai lah, dia cuman mungkin jadi pengedar atau ngobat doang gitu, bukan yang nusuk ulu hati orang enggak gitu. Detail banget, nusuk ulu hati orang. Iya. Iya. Jadi lebih santai lah, lebih ngobrol, lebih sharing gitu yang waktu di Cipinang. Oh berarti alhamdulillahnya lebih enak ya Om ya? Ya, santai lah. Enak-enak mah relatif, tapi kalau santai Gak kena juga. Panggung setahun ini Mas, maksudnya udah ada planning belum? Maksudnya kan banyak juga lagi rame bakar rame Udah lah ngasih festival-festival jadwal gitu. Ada main nggak di festival apa gitu? Yang festival sinkro kah atau pespor? kayaknya Mr. Jarwo tuh sebenarnya lagi ngedein konsep intimate. Oh, oke. Jadi terakhir tuh berapa kali ya? Ada 5 kali kali ya. 5 panggung tuh kita konsepnya adalah intimate with Mr. Jarwo. Jadi yang kayak Gigs gitu ya? Gigs, Gigs ya? manggung juga, manggung biasa. Cuman lebih ke karena intimate lebih mungkin karena guanya jadi cerewet gitu ya. Iya, lebih gua ngobrol, ya. Malah kadang-kadang ada yang mau nanya nggak apa gitu penonton ikut. Iya. Mereka kadang nanya Seru. gimana gitu. Ya lebih intimate. Jadi kalau buat ke festival kayaknya masih Sesekali aja mungkin ya. masih milih-milih lah mana ini yang Cocok. kira-kira asik nih gitu. Kayak kemarin yang di UI ini kayaknya seru nih, ambil yuk gitu. Main di festival. Kalau yang besok-besok ada sih tapi masih. Tapi ada Mas, dasarnya dari persentase penonton itu yang memang benar-benar kawan naif yang lama akhirnya ngikutin ke Mas Jarwo lagi, adakah? Kayaknya sih pasti ada sih kayaknya. Ya, maksudnya tapi mereka nggak yang suwon, Mas gue dari kawan naif, gue nonton datang gitu. Akhirnya tahu apa mereka tidak menyebutkan itu, cuman ya Ada sih beberapa sih yang di Instagram juga yang emang komen. ya mereka ngikutin aja gitu ya. Nggak tahu apa latar belakangnya karena gue sebagai gitaris naif atau emang lebih apresiasi sama karya yang baru gitu. Kalau gue rasa sih Beratnya karena gimana gitu. Cuman kalau emang ada sih, kalau gue rasa sih emang karena pengen apresiasi karya yang baru sih Mas. iya, mudah-mudahan Kalau menurut ya. gue, karena ya jujur aja gue juga ngefans sama beberapa. Kalau memang gue udah nggak respect ya gue udah nggak ikutin. Udah gitu aja. ya mudah-mudahan gue sih pengennya bisa bergerak bareng ke depan gitu, jangan yang Amin. yang stuck aja di urusan ono gitu. Ya betul. Ayo maju. Lu ada ini nggak sih Om, tips dan trik atau apa pesan-pesan kayak ke anak-anak muda yang baru? Checkers kita kan rata-rata penontonnya nih Betul. bener-bener yang orang baru mau bermusik nih Mas. Yang baru bermusik atau yang lagi di FOMO, tengah-tengah lagi FOMO. bermusik tuh ada nggak Om? Dari seorang senior. Yoi, seniman AL angkatan lama. Masih ada gambar jangkar dulu. Waduh. AL. Benar. Jalan Lepasan Asri. Benar. Popeye bro, Popeye. Seskol nih lama-lama jadi seskol nih. Rumah sih deket KKO situ. Waduh, celana. Betul. Oh, kakak lu. Kacau Latihan banget. terus ya kan. Joknya gitu kan dulu. Tips Gimana? trik apa ya? yang pasti sih mesti berani. Yes. Pede gitu ya, Me? Pede aja. Lo mau misalnya lo menjadi di dunia musik gitu lah, lo bikin musik lah gitu. Berani bikin musik, berani dan bertanggung jawab atas apa yang lo bikin gitu, apa karya lo gitu. Jangan kasarnya mungkin menjeplak gitu, tapi Iya. oh ya lo punya ini dong, punya pride bahwa ini emang
gue bikin sendiri. Bagaimanapun keluarnya itu hasil karya lu sendiri gitu ya. Apa? Ya pada saat nggak usah malu lah, apa? Maju aja, bikin, publikasiin. Yes. Benar, berarti pede bro. Pede itu kunci. Iya. Pede itu Karena kunci. karena medianya udah banyak banget nih dari medsos juga udah tinggal publish gitu. Benar, sebenarnya tinggal kan. DM gitu. Iya. Bikinnya juga nggak susah-susah amat, lo tinggal modal handphone aja bisa kok sekarang bikin musik. Benar. Jadi gitu. Nggak perlu udah bagi-bagi kaset di stasiun. Gampang sekarang bro. Kalau bikin dummy Pasang-pasang. live dulu gitu kan. Bikin Pasang flyer, nggak Iya, usah. udah nggak usah sekarang udah gampang banget. Tapi intinya pede aja berarti om ya. Dan mau kerja keras. Tanda tangan katanya bisa tanda tangan. Kita tangan apa? Nih, kita udah siapin mas nih gitar nih ya kan. Gila untuk si. Nah, ntar ini kita pengen ngumpulin nih om, semua musisi Oh, yang iya, datang iya. ke sini, tanda tangan ke sini, habis itu kita lelang om. Iya. Kita Berarti gue dapat 20% lah ya. bisa. Bisa. Dapat, Coba dapat, dites dapat, dulu. dapat, Mas, dapat. bentar mas. Jangan di celana Enggak, gua, enggak. jangan di celana gua. Ini udah kering ya. Puasa juga. Mesti nih, ditekan itu. bro. Spidol puasa juga bro. Boleh mas sambil mainin dikit mas refnya mas lagu terbaru mas. Benar. Dikit aja, hitungan. Terkarma dirimu saat kau mengkhianatiku, kau rompak hatiku, kau kuras sabarku, pergilah hatiku tutup pintu. Pergilah hatiku tutup pintu. Nggak bisa ini, udah nggak bisa ini, udah nggak bisa. Udah, gila. Judul apa mas? Judulnya tutup pintu. Jadi Oh, tutup tutup pintu ya? pintu. Yang tadi tentang pengkhianatan Yang tadi bilang pengkhianatan itu kan om. Tapi nggak usah dihubung-hubungkan sama yang ono. Iya, yang enggak. Yang mana tuh maksudnya mana? 30 September. Band pertama dia waktu itu kuliah. Gua ngebelokin dulu. Oh, iya, Oktober berarti. Iya. Iya, pengkhianatan kan? Ngeri banget nih, ngeri banget. Ngeri banget bro. ini. Bebas. Bebas, Masih Om. kosong banget nih. Bebas. The first. Ya. Kok ketawa sih? Nanti kita close, nanti kita close. Apa yang bikin jadi ketawa di sini? Iya. Bagus om. Thank you Mas Jarwo. Aman ya. Terima kasih om. Sampai ketemu lagi Terima kasih, om. Om. Terima kasih. Ya Allah, yakin lo om tulis gitu om. Yakin lo. Ini dia gimmick terbesar. Ngeri. Punchline di ujung. Ngeri, udah. Mister Jawo, naif enggak. Ngeri.